Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah mengenai penyebaran atau distribusi dari suatu organisme, mengapa dia bisa berada di situ, ya, mengapa berada di tempat tertentu, dan mengapa dan apa sebabnya. Lalu juga terkait dengan seleksi habitat, dan yang terakhir adalah beberapa faktor-faktor, ya secara umum saja, beberapa faktor yang dapat menyebabkan yang mempengaruhi distribusi dari suatu organisme. Baik, selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Ya, ini adalah pertanyaan besar yang akan kita jawab pada pertemuan kali ini, yaitu mengapa suatu organisme itu, khususnya suatu spesies itu ada pada beberapa tempat dan juga tidak ada. Jadi apakah mereka itu bisa ditemukan atau tidak di suatu tempat, dan apa sebabnya? Lah ini yang akan kita jawab pada pertemuan eh, kali ini. Oke, dapat lihat di sini adalah terdapat bagan atau diagram alir. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kita bahas sebelumnya. Jadi mengapa suatu spesies itu bisa ditemukan di suatu tempat atau tidak bisa ditemukan di suatu tempat tertentu? Nah, ini jawabannya. Jadi kita mulai dari atas, ya. Mulai dari atas, species absent because of. Jadi suatu spesies itu bisa tidak ada karena yang pertama adalah adanya faktor dispersal atau penyebaran atau distribusi. Ya, jika memang dispersal ini menjadi faktornya, maka biasanya alasannya adalah karena area yang tidak bisa diakses atau susah untuk dituju, ataupun tentang waktu yang tidak tepat. Jadi misalkan pada saat itu daratan itu tidak seperti daratan masa kini. Ya, ini hubungannya dengan misalkan perubahan daratan, ya, perubahan daratan, kemudian tinggi rendahnya permukaan air laut dan sebagainya. Itu jika iya maka alasannya seperti itu. Jika tidak, maka kita harus mencari faktor lain, yaitu ada faktor behavior atau tingkah laku. Nah, di tingkah laku biasanya hal yang berhubungan adalah mengenai seleksi habitat. Ya, bagaimana mereka memilih habitat yang cocok untuk dirinya. Nah, kemudian jika memang tidak lagi, ada yang harus diteliti lagi, yaitu mengenai interaksi kepada spesies lain. Nah, interaksi ini bisa berbentuk predasi, kemudian parasitisme, kemudian kompetisi, atau bahkan adanya suatu penyakit atau disease. Ya, kemudian jika memang tidak, ini hal terakhir yang harus diamati atau diteliti, yaitu tentang faktor-faktor fisika dan kimia. Ya. Jadi ada seperti suhu, cahaya, kemudian struktur tanah, kelembapan, air, oksigen, salinitas, pH, dan sebagainya. Nah, ini bagan ini adalah bagaimana untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Ya, secara garis besar seperti ini. Seperti itu. Jadi bagan ini ditemukan oleh salah satu ekologis. Dia melakukan riset, jadi eksperimen, ya. Bagaimana dia bisa meneliti kira-kira apa yang menjadi faktor dia itu bisa ditemukan atau tidak di suatu tempat. Oke, lanjut. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai dispersal
atau penyebaran atau juga disebut distribusi ya dari suatu organisme. Nah, jika kita berbicara mengenai dispersal, maka kita juga akan berbicara atau belajar mengenai biogeografi atau biogeografi. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai sejarah suatu kehidupan ya. Jadi tidak hanya yang ditemukan saat ini, jadi mempelajari juga sejarahnya. Jadi di sini kita bisa mempelajari bagaimana suatu organisme itu bisa tersebar ke tempat lain. Bagaimana suatu sejarah atau perubahan sejarah, ya, perubahan sejarah baik itu daratan, lautan, yang menyebabkan hewan atau tanaman itu bisa terdistribusi, gitu ya. Jadi di sini juga kami sebutkan bahwa dispersal itu sangat berhubungan dengan proses ekologi, ya, sangat sekali berhubungan dengan proses ekologi yang seperti distribusi dan juga akan memberikan efek kepada proses genetik suatu spesies yang bisa menghasilkan suatu diferensiasi geografik. Nah, jadi ekologi ini seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tidak hanya mempelajari tentang interaksi antar hewan, interaksi antar tanaman. Jadi di sini kita juga akan mempelajari mengenai evolusi. Ya, mengenai evolusi itu sangat penting dalam ekologi. Nah, dalam hal ini kita akan belajar mengenai biogeografi atau dispersal. Baik, jika ada pertanyaan setelah terjadi adanya proses penyebaran atau dispersal, apa yang terjadi? Jadi suatu organisme setelah menyebar, jadi pastinya dia akan membentuk suatu populasi. Jadi mereka akan membentuk suatu koloni dan kemudian ketika sudah bergabung, nah apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah terjadinya gene flow, ya, adanya aliran genetik yang terjadi sehingga dapat dapat menghasilkan suatu populasi yang baru. Nah, begitu. Jadi di bawah ini adalah gambar-gambar dispersion, macam-macam dispersi atau penyebaran yang dilakukan oleh suatu kelompok atau suatu populasi. Ini ada 3 macam, ada uniform, ada random, dan ada clump. Ini nanti akan dibahas pada kelompok-kelompok selanjutnya mengenai penyebaran ya. Akan dibahas lebih lanjut di situ. Di sini nanti akan saya sebutkan saja secara umum. Baik. Ya, sedikit review mengenai biogeografi. Nah, bahwa biografi itu adalah suatu kajian distribusi geografis suatu organisme dan juga faktor abiotiknya yang mempengaruhi distribusi mereka. Oke. Jadi beberapa faktor abiotik yang akan dibahas dalam hal ini adalah suhu, kemudian kelembapan, nutrisi, oksigen, dan sebagainya. Nah, selain itu, adanya perbedaan suhu, adanya perbedaan curah hujan, kemudian ketinggian. Nah, ini adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi dari komunitas suatu organisme, baik itu hewan atau tumbuhan. Nah, faktor-faktor ini yang biasanya banyak sekali menyebabkan suatu kelompok organisme itu mereka berpindah atau mendiami karena kecocokannya terhadap suhu, kemudian ketinggian dan sebagainya. Baik, saya kira Anda semua tahu bahwa negara kita ini, Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki hotspot diversity atau negara yang disebut sebagai mega diversity. Jadi punya diversitas hayati yang sangat-sangat besar sekali. Jadi kalau kita berbicara mengenai sejarahnya, ya,
sejarah geologis dari Indonesia itu sangat menarik sekali. Jadi bahwa dulunya semua pulau yang ada di Indonesia itu adalah satu daratan yang luas. Namun pada saat ini itu terpisah karena permukaan air laut yang meninggi. Jadi menjadikan sekitar 17.000 pulau, ya, yang ukurannya pun sangat bervariasi dan memiliki sejarah geologi yang berbeda-beda. Nah, ini nanti akan saya berikan contohnya. Ini adalah gambaran bumi ketika 40 million years ago, 40 juta tahun yang lalu, pada zaman pertengahan Eosin. Jadi dapat dilihat ya, Indonesia ini ya sekitar yang warna kuning ini yang bagian bawah. Jadi masih bergabung dengan Eurasia. Jadi adanya warna krem ini adalah daratan yang rendah. Jadi semua ini masih menjadi satu daratan yang sama. Ya, dapat dilihat. Dan bentuknya pun sangat berbeda dengan saat ini. Nah, ini adalah 40 juta tahun yang lalu. Ini kondisi 30 juta tahun yang lalu. Jadi ada sedikit pergerakan menuju selatan ya, ke arah selatan. Dari utara ke selatan, kemudian sudah mulai akan memisahkan diri dari Eurasia atau Indochina. Ya, 20 juta tahun yang lalu, semakin menuju ke selatan, bergerak ke selatan, ya, dapat terlihat. Nah, hingga saat ini, ya, bentukannya seperti ini, ya. Jadi sekitar saat ini bisa kita lihat bahwa kondisinya daratan seperti Borneo, Sumatera, Jawa sudah mirip dengan saat ini. Jadi awalnya mereka itu adalah daratan yang luas, satu daratan. Nah, ini yang mengakibatkan apa ya, di Indonesia punya diversitas yang sangat tinggi. Karena dulunya mereka adalah satu daratan yang sama, namun setelah itu kita terpisah sekarang ya, karena barier suatu pembatas yaitu air laut. Baik, ini adalah salah satu studi kasus ya, studi kasus mengenai sejarah dari Indonesia dan sekitarnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya dengan suatu spesies ular. Ya, ini adalah salah satu hasil dari tesis saya dulu, tesis S2. Jadi ular dengan nama spesies Cryptelytrops albolabris dia ini bisa tersebar sangat luas sekali. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi bisa ditemukan di Myanmar, kemudian di Thailand, di Malaysia, sampai paling jauh di daerah Cina. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Padahal kalau kita lihat saat ini, itu apa ya, sangat tidak mungkin ya, karena terpisah dengan laut. Nah, kemudian kita coba, mengapa kok bisa terjadi? Nah, setelah kita ekstraksi, kita ambil DNA-nya, kemudian saya amati bahwa ular ini itu muncul. Jadi awal dia berevolusi itu sekitar 4 juta tahun yang lalu. Jadi pada tahun itu, pada 4 juta tahun yang lalu, Indonesia dan juga Thailand, Malaysia, dan lain itu masih satu daratan yang sama. Oleh karena itu, ular ini bisa tersebar dengan luas. Ya, karena pada awalnya ini adalah daratan yang luas. Lalu setelah eh, pada masa ini, ya, karena tingginya air laut, karena glasiasi es pada waktu itu, sehingga air laut meninggi, akhirnya tidak terpisah ya, terpisah jadi pulau-pulau tersendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang menarik ya mengenai persebaran. Ya, ini adalah contoh kasus lain mengenai komodo. Ya, pertanyaannya yang harus kita jawab adalah mengapa komodo itu hanya bisa ditemukan di beberapa pulau itu. Ya, perlu diingat bahwa komodo itu tidak hanya di Pulau Komodo ya. Biasanya
Ada beberapa orang yang menganggap bahwa hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo. Namun bisa ditemukan di pulau-pulau sekitarnya. Ada di Pulau Padar, kemudian ada di Pulau Rinca, eh, ada di Pulau Gilimotang, dan sebagainya. Ya, jadi lumayan banyak. Namun hanya bisa ditemui di sekitar situ saja. Tidak sampai dia akan menyebar ke Lombok dan Sumbawa dan sebagainya. Nah, pertanyaan mengapa kok dia tidak bisa kemana-mana? Nah, karena itu adalah bariernya, itu adalah batasan mereka. Jadi faktor pembatas yang berperan di sini adalah adanya laut, adanya air laut. Jadi si komodo ini mereka tidak bisa berenang dengan jangka yang jauh. Namun mereka masih bisa ya, masih bisa misalkan berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain yang masih dekat itu masih bisa. Tapi kalau dalam jangka yang panjang pasti dia tidak bisa. Nah, ini yang mempengaruhi proses evolusi dari komodo ya di sini. Karena adanya barrier tersebut, maka dia tidak bisa kemana-mana. Baik, ini aja contoh lain lagi, yaitu gypsy moth atau ngengat ya. Jadi ngengat ini sangat invasif. Dia juga bersifat parasit, ya baik itu di pohon atau di dedaunan ketika dia masih berbentuk ulat. Ya, jadi si ngengat ini dia bisa tersebar dengan baik. Dia bisa terdistribusi dengan baik, dengan mudah. Karena sifatnya yang invasif, dia bisa mendiami di banyak tempat, di banyak apa ya, di banyak atau memiliki rentang yang besar untuk bisa hidup dimanapun. Jadi dia bisa survive ya dimanapun. Oleh karena itu bisa kita lihat di sini ya. Di gambar kanan ini adalah gambaran bagaimana dia bisa tersebar dari tahun ke tahun. Jadi mulai dari 1909 sampai 1918 itu mereka mendiami di sini. Kemudian menyebar sampai ke arah yang orange, kuning sampai yang hijau. Nah, jadi mereka ini tersebar dengan gradual ya atau seperti step by step gitu ya. Jadi mereka tersebar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, pada akhirnya dia bisa tersebar secara merata. Nah, ini salah satu contoh bentuk persebaran dari ngengat. Baik, karena kita tadi belajar beberapa contoh kasus ya. Jadi di sini saya sampaikan berarti dapat tiga model ya, tiga model dispersal. Yang pertama adalah model diffusion. Model diffusion. Di sini contohnya adalah ketika suatu populasi itu tersebar secara gradual, ya, secara bertahap. Oke. Yang kedua adalah jump dispersal. Jump, seperti kata artinya jump loncat, gitu ya. Jadi di sini artinya adalah adanya perpindahan suatu organisme dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang besar, jadi jarak yang jauh dan juga dalam waktu yang cepat. Nah, ini biasanya dibantu oleh adanya manusia atau yang disebut sebagai introduksi dari manusia, human introduction. Yang ketiga ada secular dispersal. Nah, ini biasanya terjadi karena akibat dari evolusi, karena sejarah geologis yang menarik untuk dibahas, sejarah geologis yang berbeda dari dahulu kala dan saat ini ada perbedaan yang mencolok dan juga ada seleksi alam. Nah, ini yang dimaksud dengan secular dispersal.
Di sini ada 3 contoh hewan yang sudah kita bahas tadi. Mohon dijawab nanti ya, mohon dijawab pada tiap-tiap atau masing-masing hewan ini mereka memakai model dispersal yang mana? Ada ular, ada komodo, ada ngengat. Ya, nanti silakan dijawab. Baik, ini adalah salah satu bentuk kasus yang lain. Karena tadi kita membahas mengenai kelompok hewan, persebaran dari hewan. Kali ini kita akan membahas mengenai dispersal dari kelompok tumbuhan. Ya, di sini bisa kita lihat ada berita bahwa akasia, genus akasia, ini menginvasi 6.000 hektar savana Taman Nasional Baluran. Nah, jadi kalau Anda yang pernah jalan-jalan ke Baluran, Anda pasti ingin melihat itu ya, savana ya, yang luas. Namun permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman dari Taman Nasional Baluran adalah invasifnya tanaman ini. Jadi Taman Akasia ini dia tidak asli dari Indonesia. Dia diintroduksi dari luar ya. Awalnya untuk mengatasi kebakaran kalau tidak salah. Nah, namun karena sifatnya yang invasif dan survive dimanapun, ya akhirnya dia bisa hidup di mana-mana. Dia bisa tersebar kemana-mana. Dengan cara apa? Nah, karena di situ di savana itu banyak kerbau, banyak rusa. Ya, jadi biji-biji dari akasia ini dimakan oleh beberapa hewan itu, kemudian akan tersebar ke beberapa tempat melalui kotoran yang dikeluarkannya. Nah, dari kotoran yang dikeluarkan, kemudian tumbuh lagi menjadi individu akasia yang baru. Nah, di sini menyebabkan luasan dari savana dari Taman Nasional Baluran ini berkurang dan ini sangat susah untuk dihindari karena sifatnya yang invasif. Nah, jadi Anda nanti jangan sampai melakukan introduksi baik itu hewan maupun tumbuhan dari luar yang bersifat eksotis ke Indonesia. Mungkin ada beberapa orang yang suka ya memelihara baik itu hewan atau tumbuhan. Namun yang menjadi masalah adalah jangan sampai itu dilepas ke alam ya, karena mereka tidak berasal dari Indonesia. Hal kedua yang akan kita bahas adalah mengenai seleksi habitat. Bagaimana suatu organisme atau kelompok populasi itu mereka bisa memilih habitat yang cocok ya berdasarkan karena suhunya yang cocok, karena ketinggian, karena intensitas cahaya yang cukup dan sebagainya. Oke, jadi kita review kembali ya mengenai apa itu habitat. Habitat adalah beberapa bagian dari biosfer di mana suatu spesies itu bisa hidup, baik itu secara sementara ataupun secara permanen. Oke, biasanya seleksi habitat ini dilakukan oleh suatu individu, ya, suatu individu. Dan biasanya eh, antara hewan dan tumbuhan itu mereka menunjukkan mekanisme yang berbeda ya dalam melakukan seleksi habitat. Karena tumbuhan seperti yang kita ketahui mereka tidak bisa mobile seperti hewan, mereka tidak punya kaki, tidak bisa berjalan. Jadi cara apa yang bisa mereka lakukan untuk menyebarkan biji-bijinya? Ya, banyak sekali ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti akasia tadi, dimakan oleh hewan, kotorannya tersebar kemana-mana. Selain itu, ada beberapa kelompok tumbuhan itu mereka punya bagian tubuh yang ringan, ya, biji yang ringan, kemudian akan terkena angin dan bisa tersebar kemana-mana. Nah, itu salah satu contoh saja ya, bagaimana tumbuhan melakukan dispersal. Ya, distribusi dari suatu spesies itu mereka bisa uh, dibatasi oleh beberapa hal. Seperti yang saya sampaikan di paling awal tadi, ada diagram itu. Jadi salah satunya adalah mengenai behaviornya, mekanisme tingkah laku mereka.
Ya, seperti kita ketahui, baik itu hewan maupun tumbuhan, mereka punya tingkah laku yang berbeda-beda yang berfungsi untuk mempertahankan survivalnya. Yang kedua adalah mengenai physiological sense, mengenai proses fisiologis tubuhnya. Nah, ini juga sangat penting ya. Seperti contohnya, misalkan ada beberapa kelompok hewan yang mereka hanya bisa hidup di ketinggian, misalkan 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, mengapa demikian? Jadi faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah bukan karena ketinggiannya, jadi karena temperatur atau suhu. Jadi mereka suka suhu yang rendah. Oleh karena itu mereka tinggal di situ. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini dapat dilihat ada dua contoh spesies dari kelompok tikus yang berbeda ya. Bagaimana di sini kita akan membahas bagaimana suatu bentuk tingkah laku dari tikus ini dalam memilih tempat tempat tinggalnya dan akan berhubungan dengan bentuk tubuhnya. Oke, jadi di sebelah kiri ini adalah spesies Chaetodipus penicillatus, ya, kelompok tikus dengan berat maksimal adalah 17 gram. 17 gram ya. Dan ini lebih kecil daripada spesies yang ada sebelah kanan. Ini adalah Dipodomys meriami dengan berat paling berat adalah 33 gram. Nah, si gambar yang sebelah kiri ini, si tikus ini, dia suka mendiami di semak-semak yang rimbun dan juga pepohonan. Oleh karena itu, dia punya bentuk tubuh yang lebih kecil ya daripada spesies yang ada di kanan. Kenapa seperti itu? Jadi bentuk yang lebih kecil ini, jadi dia bisa lebih efisien untuk masuk ke dalam semak-semak ya. Sedangkan si Dipodomys ini dia punya berat tubuh yang lebih berat dan lebih besar ya. Dia suka di tempat yang terbuka. Oleh karena itu dia diberikan kaki yang lebih panjang daripada spesies Chaetodipus. Nah, jadi dia suka untuk lari ke sana kemari. Jadi dia sangat cepat untuk menghindari predator. Biasanya dia akan berlari dan akan masuk ke lubang-lubang yang ada. Dia suka di tempat yang terbuka. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari hubungan ya antara pemilihan tempat hidup, ya, pemilihan habitat yang akan mempengaruhi tingkah laku dan juga morfologi dari suatu hewan. Ini beberapa gambaran mengenai bagaimana tumbuhan itu bisa disperse atau tersebar. Nah, yang pertama dengan angin, ya, dia bisa kena angin, kemudian dibantu oleh hewan, dari fesesnya juga bisa. Kemudian yang ketiga karena aliran air ya. Ya, biji akan kena jatuh ke sungai, kemudian dialirkan kemana. Lalu dengan ledakan, ada beberapa kelompok tumbuhan yang bisa meledak ya. Ketika kena air misalkan, dia akan meledakkan biji-bijinya. Yang terakhir karena manusia. Biasanya manusia suka untuk bercocok tanam, bertani untuk menyebarkan biji-bijinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, terdapat banyak sekali faktor-faktor yang dapat membatasi dari persebaran dari suatu organisme. Nah, namun ada beberapa saja yang sifatnya seperti sangat membatasi mereka ya dalam persebarannya. Nah, yang pertama ini ada temperatur atau suhu.
Jadi suhu lingkungan itu sangat mempengaruhi penyebaran dari suatu organisme, baik hewan atau tumbuhan. Ya, yang kedua adalah mengenai kelembapan. Ya, kelembapan. Ada beberapa kelompok hewan atau tumbuhan, mereka suka daerah yang lembab dan mendekati air biasanya. Dan ada juga bahwa ada juga contoh kelompok tumbuhan yang mereka memang suka di tempat yang kering. Nah, jadi eh, selain seperti cahaya, pH dan sebagainya, suhu dan kelembapan ini adalah faktor yang paling utama yang biasanya eh, menjadi satu faktor yang penting untuk persebaran dari hewan atau tumbuhan. Nah, biasanya kedua hal ini eh, levelnya atau tingkatannya dia bisa secara global. Namun pada skala lokal, ya pada skala lokal biasanya seperti cahaya, kemudian pH, kemudian eh, faktor-faktor fisika kimia yang lain ini mereka hanya membatasi dalam skala yang lokal. Oke, harapan kami Anda semua sudah bisa menjawab ya pertanyaan yang sudah kami lontarkan di awal pertemuan dan di sini sudah di akhir pertemuan harapannya sudah bisa terjawab mengapa suatu organisme itu bisa ada atau tidak ada di suatu tempat. Ya, ya jawabannya adalah empat hal ini. Yang pertama adalah dispersal atau biogeografi, yang kedua seleksi habitat atau tingkah laku, kemudian yang ketiga adalah interaksi antar spesies, dan yang terakhir adalah faktor fisika kimia yang mempengaruhi. Oke, ini adalah beberapa hal yang harus dipahami eh, dan juga dijadikan apa ya, dijadikan dasar untuk kita akan mempelajari lebih dalam kajian ekologi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.